Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Revolusi Industri 5.0 adalah fase baru dalam perkembangan industri yang fokus pada kolaborasi antara manusia dan mesin. Shalom, berjumpa kembali dalam channel IKN, Ikatan Kristen Nusantara, tempat belajar dan berdiskusi seputar pendidikan Kristen dengan mengangkat isu aktual kontemporer yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Alkitab. Agar penayangan ini efisien dan menyingkat waktu, akan dibahas secara berseri. Episode kali ini mengangkat tema Revolusi Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 adalah topik yang sangat menarik dan relevan, terutama jika dikaitkan dengan perspektif Kristen. Revolusi Industri 5.0 adalah topik yang sedang hangat dibicarakan di seluruh dunia. Namun sebelum kita membahas Revolusi Industri 5.0, mari kita kilas balik sedikit tentang sejarah revolusi industri. Revolusi industri pertama dimulai pada akhir abad ke-18. Ditandai dengan penemuan mesin uap dan mekanisasi produksi. Lalu, revolusi industri kedua diawali abad ke-20, membawa listrik dan produksi massal. Kemudian revolusi industri ketiga hadir di akhir abad 20 dengan komputer dan otomatisasi. Revolusi industri 4.0 yang dimulai sekitar tahun 2010 memperkenalkan teknologi seperti Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence. Sekarang dan saat ini kita sudah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 adalah fase baru dalam perkembangan industri yang fokus pada kolaborasi antara manusia dan mesin. Jika revolusi industri 4.0 lebih menekankan otomatisasi dan efisiensi, revolusi industri 5.0 justru mengembalikan manusia sebagai pusat perkembangan teknologi. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan inklusif. Misalnya, penggunaan robot dan AI tidak lagi sekedar menggantikan manusia, tetapi bekerja sama dengan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Contoh berikutnya adalah di bidang kesehatan. Robot bisa membantu dokter melakukan operasi dengan presisi tinggi, sementara di bidang lingkungan, teknologi digunakan untuk menciptakan energi bersih dan mengurangi limbah. Jadi revolusi industri 5.0 ini bukan tentang menggantikan manusia, tapi tentang memperkuat potensi manusia. Sekarang kita akan melihat apa perbedaan revolusi industri 5.0 dengan 4.0. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, fokus utama dari revolusi industri 4.0 fokus pada otomatisasi dan efisiensi. Sementara revolusi industri 5.0 fokus pada kesejahteraan manusia dan berkelanjutan. Kedua, peran manusia. Di era revolusi industri 4.0, manusia sering dianggap sebagai bagian
dari sistem yang bisa digantikan oleh mesin. Di era revolusi industri 5.0, manusia justru menjadi pusat dan teknologi digunakan untuk memperkuat kreativitas dan empati manusia. Ketiga, tujuan dari aspek sosial, terutama di dalam revolusi industri 5.0, menekankan pentingnya keadilan sosial dan inklusivitas. Artinya, teknologi harus bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya segelintir orang. Jadi kalau revolusi industri 4.0 itu tentang smart factories dan big data, maka revolusi industri 5.0 lebih tentang human-centric innovation dan sustainability. Beberapa referensi tentang revolusi industri 5.0 bisa kita temukan dalam laporan dari European Commission yang menyebutkan bahwa revolusi industri 5.0 bertujuan untuk menciptakan industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Contoh seperti di Jepang, ada robot yang dirancang untuk membantu lansia dalam aktivitas sehari-hari, atau di Eropa, teknologi AI digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan. Ini menunjukkan bahwa revolusi industri 5.0 bukan sekedar teori, tapi sudah mulai diimplementasikan di berbagai bidang. Lalu, bagaimana kita sebagai orang Kristen mampu dan bisa menyikapi perkembangan dari revolusi industri 5.0 ini? Pertama, kita diingatkan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Terdapat di dalam kutipan Kejadian pasal 1 ayat 27. Artinya, teknologi harus digunakan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama, bukan merendahkan martabat manusia. Kedua, kita dipanggil untuk menjadi penata layan yang baik atas ciptaan Tuhan. Revolusi industri 5.0 menekankan keberlanjutan sejalan dengan panggilan ini. Dan yang terakhir, kita harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk keadilan sosial. Karena Alkitab mengajarkan kita untuk peduli pada yang lemah dan juga yang tertindas. Akhirnya, merujuk pada diskusi di atas, maka dapatlah kita ambil saripatinya, bahwa revolusi industri 5.0 adalah era di mana manusia dan teknologi bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Sebagai orang Kristen, kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa perkembangan ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Revolusi industri 5.0 telah membawa harapan baru bagi masa depan, tetapi juga tantangan yang tidak kecil. Sebagai orang Kristen, mari kita gunakan kesempatan ini untuk membawa dampak positif, seraya memahami bahwa teknologi adalah alat, tetapi hati dan iman kitalah yang menentukan bagaimana alat itu digunakan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast pada channel IKN, Ikatan Kristen Nusantara. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast dan seri-seri berikutnya. Semoga channel IKN dapat terus berkembang dalam memberi informasi dan wawasan yang baru. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.